kenapa mas milih poligami gitu? Kan perjanjian awal kita aku nggak mau loh di poligami gitu. Pentingnya sebuah janji menunjukkan karakter perempuan yang tangguh itu. Hai guys, selamat datang kembali di rumah. Oke, ini video keempat aku untuk nge-review buku. Dan novel yang bakal aku review hari ini adalah Jeng 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 Layangan Putus. Siapa sih yang gak penasaran sama Layangan Putus? Karena memang web seriesnya tuh lagi booming banget di mana-mana ya kan. Sosial media tuh dipenuhi sama Layangan Putus. TikTok, Twitter, Facebook, Instagram semua dikuasain sama Layangan Putus. Sebelum lanjut ke review bukunya, aku bakal ngumumin pemenang giveaway minggu lalu buku novel Dikta dan Hukum. Selamat untuk Niha Sari. Nanti juga bakal aku posting di Instagram. Oke, langsung aja kita bahas Layangan Putus. Banyak banget hal menarik yang bikin aku pengen cepet-cepet beli dan baca buku ini. Yang pertama, kisah ini itu kisah nyata. Penciptanya Momi ASF. Kisah nyata ini awalnya diunggah di salah satu sosial media, Facebook, dan akhirnya viral. Karena viral, lanjut diterbitkan menjadi novel. Kemudian karena keviralan itu ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sempat ada desas-desus kalau penulisnya ini akan dipenjarakan gitu guys, dilaporin. Dan satu lagi, buku ini udah dibikin web seriesnya, ada di WeTV guys. Tapi cerita web series sama buku ini itu beda. Jadi kita bahas dari judul dan covernya. Kalau menurut aku dari judulnya aja tuh Layangan Putus. Apa bayangan kalian dengan Layangan Putus? Ya gitu, arahnya nggak jelas kemana ya nggak. Dari covernya yang paling menarik menurut aku tuh ya, tuh langsung belak-belakan di sini ada. Ini digambarkan penulisnya atau Momi ASF ini. Dan ini tuh suami dan siapa ya? Yap, ini istri mudanya atau yang kalian sebut-sebut pelakor. Tapi sebenarnya guys, mereka itu menikah tahu. Pengkhianatan secara jelas dan terang-terangan gitu. Selalu dan selalu. Aku kalau baca buku harus ada kutipan yang bikin aku penasaran untuk baca terus-terusan sampai selesai. 12 hari menghilang, Aris pulang ke rumah dengan hal baru yang belum pernah diketahui Kinan. Akankah Aris bisa kembali berhasil membuat Kinan mengerti akan pilihannya? Menurut kalian apa yang diperbuat Aris? Apa yang dipilih Aris? Ya kan, kepo kan? Aku bakal ngasih ringkas cerita atau sinopsisnya. Menceritakan tentang pasangan yang sangat sempurna baik kehidupan maupun keimanannya. Mereka memiliki 4 orang anak laki-laki. Sampai pada suatu hari suaminya ini menghilang entah kemana dan pulang-pulang memberi kabar kepada istrinya, saya telah menikah lagi. Diangkat banget gimana seorang istri, seorang ibu memperjuangkan kehidupannya yang dulu sangat sempurna itu kemudian berubah drastis karena kehadiran orang baru yang bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa suaminya ini sudah menikah lagi gitu. Kalau di novel ini nama suaminya itu Aris, nah istrinya namanya Kinan, tapi kalau aslinya ya beda. Langsung aja kita ke isi dari buku ini. Tentang perubahan setiap manusia, karena di sini tuh dijabarin banget gimana perubahan Kinan dan Aris ini ketika pertama bertemu, kemudian menikah, Kinan melahirkan, perubahan dalam kehidupan mereka itu yang kayak semakin mendalami ilmu-ilmu agama mereka. Kedua, perjuangan seorang istri juga seorang ibu. Karena di sini Kinan itu punya cita-cita melanjutkan passionnya dia untuk jadi dokter hewan. Tapi dia kubur semenjak dia udah punya anak, kayak udah gue mendedikasikan diri gue untuk anak dan suami gue. Keren banget kan? Membahas tentang poligami. Kalau menurut kalian tentang perselingkuhan sih enggak ya, karena memang di sini Aris dan istri mudanya itu menikah, bukan selingkuh. Tapi memang tanpa sepengetahuan istri pertama. Jadi gimana ya? Disebut selingkuh apa enggak sih? Dan yang keempat, komunikasi. Mentang-mentang imam gitu yang mengambil keputusan, dia nggak ngomong dulu ke istrinya untuk mengambil pilihan akan menikah lagi gitu. Istrinya udah ngomong berkali-kali, kenapa kamu pilih menikah lagi? Tolong kasih saya pengertian. Tapi Arisnya tuh kayak nggak bisa ngasih pengertian, cuman kayak bisa kok. Nanti juga lama-lama kita bisa kok berdamai dengan keadaan ini. Jadi Kinan itu dari awal punya 3 janji sebelum dinikahi atau dipinang sama Aris. Yang pertama, Aris harus menyayangi kedua orang tua mereka itu imbang. Yang kedua, Aris nggak boleh ngelarang Kinan untuk melanjutkan cita-citanya. Dan yang ketiga, Kinan tidak mau dipoligami. Ini yang dilanggar, ya kan?
Lanjut ke poin yang menarik. Dari awal aku suka banget novel ini tuh menunjukkan karakter perempuan yang tangguh itu. Menunjukkan karakter sabar dan mengendalikan diri. Pentingnya sebuah janji yang sangat menarik untuk dibahas. Karena kebanyakan orang-orang janji-janji palsu. Alah curhat. Enggak, maksud aku kebanyakan orang-orang tuh hanya menyepelekan janji atau apa yang sudah dia ucapkan gitu. Kalau laki kan bilangnya, laki tuh yang dipegang omongannya, religinya diangkat banget ya. Jadi ya aku ngerasa kayak, wah dia agamis banget. Ikhlas untuk melepas. Nah kalau di video-video biasanya ada poin yang kurang, kalau ini hal yang bikin gregetan. Si Mas Aris ini loh, sesuai yang aku bilang tadi ya, komunikasinya tuh susah banget. Kayak ditanya, kenapa Mas milih poligami gitu? Kan perjanjian awal kita aku nggak mau loh dipoligami gitu. Dan dia tuh selalu pakai alasan, terus tuh udah ya kita ngobrolnya di rumah. Greget gitu rasanya gue sama si Aris lari dari masalah. Setiap diajak berdebat dia pergi, entah itu pergi tidur atau pergi ninggalin kemana gitu, ngilang. Ya aku greget juga sama Kinan, dia tuh terlalu mendem, terlalu kayak gak apa-apa nanti Mas Aris yang ngejelasin, gak apa-apa, sabar, ya Allah beri aku ketabahan, ya Allah kuatkan hatiku. Dia selalu bilang kayak gitu, padahal tuh kenapa sih gak ngomong aja sama orang tuanya. Tapi pas orang tuanya tahu terus langsung meluk dia, langsung dia bilang, Kinan kamu hebat, wah luar biasa sekali anak mama. Itu gue, aku sih nggak nyaranin ya buat kalian yang nggak suka tema-tema pelakor bukan tema-tema pelakor, tema-tema pengkhianatan atau tidak menepati janji, itu nggak usah baca ini deh, greget. Pembelajaran yang bisa aku ambil atau kita semua ambil dari novel ini itu ya, hati-hati dalam mengambil keputusan dan tindakan. Aku pernah baca, jangan kamu mengambil keputusan ketika sedang senang atau marah, soalnya nggak rasional pemikiran kita. Harus terbuka sama pasangan. Yang terakhir, jadikan Tuhan sebagai tempat keluh kesah. Udah, oke deh guys, gimana kalian makin penasaran gak mau baca Layangan Putus versi novelnya? Buat yang mau, tenang aja, aku masih bagi-bagi buku tiap minggunya. Langsung aja share video ini ke Instagram kamu dan tag aku. Thank you guys for watching, see you next video.